Asia, mungkin kamu kurang paham lingkaran luar negeri. Kalau ke Prancis nanti, aku perkenalkan teman-temanku. Siapa yang mau? Sudah kubilang, jangan dekat-dekat kakakku. Dia bukan orang baik. Yang Master Bu, kamu khawatir padaku? Enggak. Ning Yuan, mobilku rusak. Bisa antar aku pulang nanti? Tentu saja bisa. Di sana. Terima kasih untuk malam ini, Ning Yuan. Aku sudah sampai rumah. Ini adalah CZ Bay, kawasan villa paling mewah di Jiangcheng. Kamu tinggal di sini? Ini hanya villa sementara yang ayahku siapkan untukku. Aku merasa agak sempit, sebentar lagi. Ingin ganti ke rumah tunggal. Tak disangka gadis cantik ini tidak hanya cantik, latar belakang keluarganya juga bagus. Aku benar-benar menemukan harta karun. Baiklah Zizi, senang bertemu denganmu malam ini. Nona Siang, Anda sudah kembali. Aku pergi dulu. Hem. Aktingmu bagus. Tak kusangka kemampuan edit fotoku cukup bagus. Tak ada seorang pun yang menyadarinya. Tunggu sebentar. Aku harus mengembalikan baju. Kami sudah mau tutup. Tidak bisa. Kalau dikembalikan besok, harus bayar tambahan 1 hari lagi. Aku mau kembalikan hari ini. Aku sudah selesai mencoba. Masih muda, kenapa tidak melakukan hal yang baik, malah pura-pura sosialita dan mencari sugar daddy? Stiker anti debu sepatu ini sudah disobek, potong 200. Ah, cuma stiker anti debu kan. Tempel lagi saja. Sepatu ada bekas pakai, potong 800 lagi. Apa? Apa? Sepatu ini belum lama aku pakai. Masa ada bekas pakai? Aku tidak peduli seberapa jauh kamu berjalan, sepatu ada cacat. Harus potong uang. Aku tahu mobil ada bekas pakai, tapi bukankah ini? Harusnya ditanggung asuransi? Bukan, perusahaan rental mobil kalian, bukankah harus menanggung? Bekas pakai normal? Apa? 10.000? Bukan, aku bilang perusahaan asuransi kalian harus yang menanggung uang ini. Aku sudah beli asuransi, kenapa harus aku yang bayar? Kakak, aku pasti akan membuat bajingan itu membayar mahal. Terjebak. Sisi, sudah tidur? Sudah larut. Belum, baru selesai yoga. Masih harus kirim latihan hari ini ke mamaku.
Sisi, kita memang serba bisa. Sisi, aku sangat merindukanmu. Bolehkah aku video call melihatmu? Sisi, setelah berpisah hari ini, aku merindukanmu sampai tidak bisa tidur. Aku hanya ingin berbicara denganmu. Mengobrol, mendengar suaramu. Sebenarnya, aku juga punya kesan baik padamu. Benarkah? Kalau begitu, bolehkah kita? Tapi, aku lebih ingin memulainya sebagai teman dulu, oke? Ok. Sudah larut malam, kamu belum tidur? Tuan Gu, selamat malam. Nona Siang, di belakangmu itu tirai ya? Kok bergerak? Mungkin jaringan internet di rumahku kurang bagus. Jaringannya lag. Jaringan internet di rumah Nona Siang juga bisa jelek ya? Harusnya panggil kepala rumah tangga untuk diperiksa. Ya, terima kasih atas peringatannya, Tuan Bu. Mingguan, sudah larut. Besok aku harus ke Sutang untuk ketemu beberapa teman. Ok. Selamat malam, Sisi. Selamat malam. Sore besok di Sutang, siapa yang mau gabung buat foto-foto? 998 per orang. Aku ikut. Ada batas waktunya nggak? Tapi, harus jadi sahabatku dulu. Akan kuperkenalkan kalian dengan anak orang kaya. Kalau gitu aku ikut. Xiang Wenji, tasmu bisa dipinjam buat foto nggak? Ambil saja. Nanti kalau orangnya datang, harus tunjukkan yang terbaik. Gak masalah. Xiang Wenji, tasmu ini bukan palsu kan? Kok kelihatannya aneh? Dari jarak normal, cukup untuk menipu orang. Memang kamu jago, pilihan barang palsunya selalu bagus. Ganteng banget. Kok Bu Mingi juga datang? Gigi. Ini semua temanmu? Iya, baru pulang dari luar negeri, jadi ajak beberapa teman ngobrol. Oh, Kalau Nona Siang ingin cari teman main, bisa cari aku saja. kamu mau apa sih? Gak apa-apa, Tuan Bu, ramai lebih seru. Aku juga ingin punya lebih banyak teman. Bagus sekali, Zizi. Aku tahu kamu lulusan desain. Temanku Koko, dia spesialis barang mewah. Kalian berdua pasti cocok, Nona Siang. Senang berkenalan denganmu, aku ahli autentikasi barang mewah. Koko. Senang berkenalan denganmu. Nona Siang, tasmu. Tasku. Aku ingin memeriksanya sendiri. Kamu ini sosialita. Asli atau palsu? Koko, ada apa dengan tasku? Tas Nona Siang sangat unik, tapi aku tidak bisa mengenali merek apa ini. Zizi, jangan-jangan kamu memakai tas palsu. Masa sih? Jai kau sosialita. Masa dia pakai tas palsu? Nona Siang, boleh aku lihat tasku? Tidak boleh. Gigi, kamu mengakui tasku. Palsu dong, sampai-sampai tidak berani disentuh. Kalian muncul tanpa alasan di acara tes soreku. Dan menyerang tasku, kenapa aku harus baik pada kalian? Xiang Wenji, kamu pakai tas palsu masih berani bersikap seperti itu. Kok tebal sekali mukamu? Gigi. Pasti Luan 11, dia tidak mengerti barang bagus. Dia asal bicara memfitnahmu, tapi Koko berbeda. Dia orang terkenal di industri ini, pasti bisa mengenali. Tasmu merek apa? Apa definisi asli dan palsu? Merek terkenal berarti asli. Merek tidak terkenal berarti palsu. Tentu saja. Lalu apa definisi sosialite? Yang pakai barang mewah adalah sosialite. Yang pakai barang murah adalah orang miskin. Sudah pasti. Dari ucapan Nona Luo ini, tasku memang palsu, karena ini bukan Hermes. Bukan juga Chanel. Ini adalah karya desainer Linda.
Yang kamu maksud Linda yang tidak pernah muncul. Tapi karyanya sangat langka di luar negeri? Ya, Tas ini memang gaya desain Linda. Tapi karya Linda tidak pernah dirilis di dalam negeri. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? mungkinkah kalian tidak cukup level? Pergi. Shishi. Hari ini kamu sangat keren, benar-benar membela teman-teman. Tapi, kok berani sekali kamu memalsukan karya Linda? Koko itu ternyata tidak mengenalinya. Tentu saja dia tidak tahu, karena ini memang karya Linda. Wah, ini karya Linda ya? Karena aku ini Linda. Lepaskan, aku bisa jalan sendiri. Aku mohon, lihatlah desainku. Aku benar-benar ingin menjadi seorang desainer. Desainer di perusahaan kami semua elit ternama. Bukan sembarang orang bisa masuk. Berikan aku waktu 3 menit. Biarkan aku jelaskan konsep desainku. 3 menit, waktuku sangat berharga. Kamu sanggapir? Tapi, gambarmu bagus. Gimana kalau kamu jadi asisten onlineku khusus untuk menggambar? Kamu mau aku jadi tukang gambar bayanganmu? Merampas hak ciptaku? Hak cipta itu tidak penting. Yang penting adalah Karyamu bisa terkenal lewat tanganku, dapat popularitas. Kamu juga bisa dapat keuntungan. Mimpi. Halo, ini pusat desain Prancis. Aku mau kirim karya. Boleh kirim, tapi karyamu hanya bisa dijual di luar negeri, tidak bisa terbit di dalam negeri. Tidak apa, aku hanya butuh kesempatan. baik. Namamu siapa? Linda. Ayo naik. Nona siang, sendirian di luar larut malam begini? Sopirnya? Tidak menjemputmu? Aku mau jalan-jalan sendirian. Tapi yang Master Gu, larut malam begini, mau apa menyuruhku naik? Aku hanya ingin menasihatimu, jauhi kakakku. Dia hanya iseng main-main denganmu. Yang Master Gu khawatir padaku? Kakakku Playbang, aku khawatirkan reputasi keluarga kami. Benarkah? Tapi yang Master Gu tahu tidak, akhirnya siapa yang main siapa? Yang Master Gu, dasimu miring. Targetku adalah Ming Yuan. Aku sangat tertarik padanya. Kalau kamu tidak menarik. Sisi, besok malam kamu ada waktu? Besok ulang tahunku, aku di hotel siang-siang. Undang beberapa teman merayakan, kamu ikut ya. Kakak dulu di pesta ulang tahun Gu Ming Yuan. Dimabukin sampai kehilangan keperawanan. Gu Ming Yuan. Kamu mau ulangi trik lama? Baiklah, kebetulan ini. Aku temani kamu merayakan ulang tahun pertama. Benarkah? Wah, bagus sekali. Ayo Sisi, tuangkan lagi segelas. Ming Yuan. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Pusing. Sisi, kamu ini jaga-jaga dariku ya. Kita berdua sepadan, cocok sekali. Semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Bukan. Aku sudah janji ketemu teman, benar-benar tidak bisa minum lagi. Kalau kamu tidak minum, bagaimana aku bisa dapat kesempatan? Baiklah, minum segelas terakhir ya, habis ini. Aku akan antar kamu ketemu temanmu. Tapi kamu juga harus minum.
Ming Yuan, aku ke toilet dulu. Oh baik. Aku temani. Aku cuma minum segelas. Sialan Gu Ming Yuan. Bikin mabuk segini banyak. Berani-beraninya kamu minum sebanyak itu dengan kakakku. Aku suka. Suka siapa saja boleh, kok harus yang brengsek itu? Kalau begitu, aku suka kamu saja ya. Sepertinya Bu Mini ini naksir aku. Kalau aku bisa memicu perselisihan antara mereka berdua, bikin mereka bermusuhan, itu juga bisa jadi solusi. Tidur yang nyenyak ya. Jangan pergi. Kamu kebanyakan minum. Apa kamu suka aku? Aku. Temani aku. Kamu mabuk? Kalau aku mengambil kesempatan. Beda apa dengan Gu Ming Yuan? Apa daya tarikku kurang? Tapi Gu Mini ini cukup gentleman. Apa kamu suka aku? Tuan Gu, kamu panik ya? Yang tidak bisa didapat, itu yang paling berharga. Mengi, kamu ada? Aku bikin dessert sendiri. Kamu di kamar? Dia tidak ada, masuk saja. Kok kamu? Kak Mingi mana? Oh, aku kemarin malam mabuk, ketemu Tuan Gu. Tuan Gu bawa aku pulang. Soal apa yang terjadi? Aku juga tidak ingat. Dasar perempuan murahan, berani-beraninya merayu Kak Mingi. Kamu tidak dengar jelas ya? Tuan Gu sendiri yang bawa aku pulang. Ingin tahu apa yang terjadi antara aku dan Gu Xiao? Tanya sendiri pada kakak Mingi MU. Xiang Wanzi, berani-beraninya kau merayu priaku. Kau tunggu saja. Zizi, kau fokus saja mengejar mimpimu. Tenang belajar desain perhiasan, ada kakak di sini. Mimpimu pasti akan terwujud. Terima kasih, Kak. Kak, tahan ya, aku antar kau ke rumah sakit. Tidak usah. Aku tidak akan bertahan. Gu Ming Yuan, dia tidak pernah mencintaiku. Yang dia ingin nikahi adalah wanita bangsawan yang setara. Kenapa dia tidak mencintai? Tidak mencintaiku? Kak, Direktur Gu, desainer seri TR. Kebetulan Nona Linda ada di sini hari ini, kalian bisa bertemu. Aneh, tadi jelas masih di sini. Tidak apa tidak ada, tolong sampaikan padanya terima kasih atas kerja kerasnya. Aku sangat puas. Kalau begitu kerja sama kita akan berlanjut seperti biasa. Ya, aku sangat mengagumi bakat Linda. Kali ini susah payah baru bisa mendapatkan desainnya.
Aku sangat menantikan pertemuan dengannya. Ternyata dialah orang yang selama ini diam-diam membantuku. Perjamuan Hongmen. Luoen 11, kau benar-benar asisten yang baik untukku. Nona Luo sebenarnya tidak perlu seperti ini. Aku juga tidak mempermasalahkannya. Tidak, Zizi, aku yang ceroboh. Jika kau tidak marah, minumlah beberapa gelas lagi bersamaku. Aku tidak bisa minum lagi. Xiang Wenji, kau berani mengincar sesuatu yang bukan milikmu. Hari ini akan kubuat namamu hancur. Dia kuserahkan padamu, jangan mengecewakanku, mainkan sesukamu. Mainkan sesukamu. Tenang saja, Nona Luo, HMPH. Luoen 11, kenapa kau di sini? Mana Xiang Wanxi? Aku tidak tahu. Dia jelas keluar bersamamu. Di mana dia? Kakak Mingi salah paham. Aku berusaha Xiang Wenji mabuk. Naik untuk istirahat. Di mana sebenarnya dia? Sekarang waktunya sudah hampir, mungkin di sana. Mingi, kamu juga lihat kan? Xiang Wenji. Kok bisa guminyuan sih? Kita. Aduh serem banget, emang cowok gak ada yang baik. Yuyu, untung ada kamu. Selanjutnya, masih ada Guming Yuan. Sisi, kamu kenapa? Shishi. Kamu sengaja janjiin aku malam ini ya? Panas banget. Panas, lepas baju aja. Cowok brengsek gak ada yang baik. Yuyu, makasih ya. Selanjutnya serahkan padaku. Oak. Guming Yuan. Kalau bukan karena belum saatnya, aku pengen bunuh kamu. Jangan, Sisi, kamu tenang aja. Aku pasti nikahin kamu, aku janji bakal tanggung jawab. Aduh, kamu manfaatkan situasi. Gumingi, kamu gila ya, ngapain mukul aku? Sisi kan gak bilang gak mau nikah sama aku. Apapun yang terjadi, yang penting Xiang Wenji. Gak ganggu aku dan kakak Mingi aja. Tapi, kamu juga gak pantas dapat semua ini. Xiang Wanxi, kalau kamu gak suka dia, jangan karena gengsi terus. Aku mau nikah sama Guming Yuan. Mingi, Sisi, kamu tenang aja, aku janji. Seumur hidup aku bakal baik sama kamu. Guming Yuan, mimpi burukmu baru aja dimulai. 6 juta sebulan? Beneran mau sewa rumah di CZ Bay? Aku dan Guming Yuan mau tunangan. Aku harus punya rumah yang layak. Oke, udah nemuin yang aman dan tersembunyi. Blok Agrum 7, password pintu udah dikirim.
Pemilik rumahnya tinggal di luar negeri. Asik, nanti pas aku pindah, kamu harus main ke rumah. Pasti dong. Zizi, rumah 6 juta sebulan ini. Emang bed aja. Kalian bisa sering-sering mampir buat foto-foto. Aku siapin afternoon tea per orang. 11.000. 200.000 buat seharian, plus alat foto-foto. Murah banget, bisa nginep gak? Aku malam, pengen video call sama pacar anak orang kaya. Nginep 500.000 semalam, ada bathtub mewah. Layanan foto dengan karpet Hermes dan piyama Burberry. Kalau begitu, aku juga mau menginap malam ini. Kamar terbatas, hanya 4 orang per malam, siapa cepat dapat. Wah, keren banget. Dalam sebulan bisa balik modal. Bagaimana kalau ketahuan? Mereka kan teman-teman sosialitaku, mana mungkin ketahuan. Aku buka pintu. Kamu datang kenapa? Aku datang untuk melamarmu. Shishi. Maukah kamu menikah denganku? Naik ke denggannya. Naik ke denggannya. Aku mau. Banyak orang di sini. Haha, maaf Sisi. Aku terlalu terburu-buru. Ini semua adalah mas kawin yang kubuatkan untukmu. Apalagi yang kamu mau, aku belikan. Sudah banyak banget. Temanku masih di sini, mungkin kamu pulang dulu saja. Oh ayah, Gigi, ibu bilang. Minggu depan kita makan bersama orang tua. Pastikan kamu mengundang mereka ya. Oke. Aku pasti akan mengajak mereka datang. Kalau begitu aku pulang dulu. Hem. Wow. Zizi, boleh aku pinjam untuk difoto? Tas-tas ini kalau dijual di toko vintage bisa laku belasan juta. Silakan difoto. Zizi, pacarmu punya teman. Anak orang kaya lainnya? Kok kamu? Dia melamarmu? Iya. Bagus kan? Kalian pulang dulu saja hari ini, besok aku janjian lagi. Tuanku datang, ada apa? Oh, mungkin sekarang aku harus memanggilmu adik ipar. Aku bukan datang untuk memberi selamat, tapi ingin mengundangmu menjadi desainer perusahaan perhiasanku. Siang Wanzi. Ini yang dulu paling kamu inginkan. Maaf, aku belum punya rencana untuk itu. Kalau begitu, bisa bantu aku? Tuanku, kalau minta tolong harus tunjukkan kesungguhan. 1 lembar segini. 100 kurang sungguh-sungguh, minimal 200. 1 juta. Di sini ada 10 lembar, kamu harus memberiku 10 juta. Tapi kamu harus mengubahnya sampai aku puas. Tenang, yang Master Gu pasti akan memuaskanmu. Hem, ada hal lain? Siang Wanzi. Bahkan tanpa Gu Mingyuan, kamu bisa hidup dengan sangat indah berkat bakatmu. Tapi aku suka Gu Mingyuan. Menghormati pilihanmu. Kamu belum pulang? Aku akan menonton di sini. Baiklah, kalau kamu ingin mengawasi sendiri,
maka aku akan memperlihatkan kebodohanku. Gaya desainmu mirip dengan seorang desainer bernama Linda yang aku kenal. Desain memang seharusnya saling terinspirasi. Aku penasaran, kapan kamu mulai belajar desain? 18 tahun. Sejujurnya, aku belajar desain karena seseorang. Siapa? Kakak perempuanku. Lalu, sekarang? Sayangnya, aku tidak akan pernah melihat hari dia memakainya. Tahun-tahun belajar desain adalah masa paling bahagiaku. Impianku saat itu adalah mendesain sebuah cincin pernikahan. Khusus untuk kakakku, membuatnya menjadi wanita paling bahagia di dunia. Tapi kakakmu sudah menjadi wanita paling bahagia di dunia karena memiliki adik sepertimu. Terima kasih. Apalagi yang belum aku ketahui tentangmu? Aku memanggil kalian untuk berperan sebagai orang tuaku. Ini ada data kalian dan dataku. Chanong, Nona Xiang. Kami pasti akan mengingatnya dengan baik. Salah, mulai hari ini, kalian harus memanggilku Sisi dan pakaian kalian. Akan kusuruh orang buatkan, kalian juga harus belajar tata krama makan. Hanya 3 hari, bagaimana kami bisa mengingat semuanya? Sisanya akan ditransfer setelah semuanya selesai. Chenong, Xiong. Sisi, serahkan pada kami. Oh ya, saat kalian pergi, jangan lupa pakai topi. Jangan sampai dikenali. Ok. Baik. Ayo, kita coba gaun pengantin. Ming Yuan, aku cantik tidak? Cantik. Sangat cantik. Tapi kok rasanya agak familiar ya? Tolong lepaskan aku ya. Kita cuma main-main, ngerti? Mingyuan, aku mohon padamu. Jangan putus denganku, aku cuma punya kamu. Gu Ming Yuan. Lihat wajahku, ingat siapa? Ming Yuan. Ah. Kenapa wajahmu pucat sekali? Gak apa, cuma agak nggak enak badan. Sisi, kalau suka baju ini, ambil saja. Aku mau angkat telepon dulu. Kok kamu datang? Pengen lihat kamu pakai gaun pengantin. Siang Wansi, kamu sudah yakin? Kakakku nggak pantas buat kamu. Kalau nggak pergi sekarang, Gu Ming Yuan bakal balik. Kalau aku memang suka kamu gimana? Kamu bercanda apa? Yang mau kumaui itu Gu Ming Yuan. Siang Wansi, apapun yang kamu mau, aku bisa kasih. Yang mau kamu nggak bisa kasih. Cuma Gu Ming Yuan yang bisa. Dia sampah. Aku cinta dia. Siang Wanzi. Jangan lupa tujuanmu. Aku tahu sayang, tapi ibuku nggak setuju kita nikah. Mau loncat dari gedung pun nggak bakal ngaruh kan? Gini aja, malam ini ketemuan di tempat biasa.
Aku bakal ganti rugi yang baik ya, sayang. Karma sudah datang. Ini yang suruh aku awasin? Jijik banget. Kamu malah ketawa. Tunanganmu selingkuh. Kamu masih bisa ketawa? Justru itu yang ku mau, videonya bagus. Aku simpan baik-baik. Sisi, restoran sudah dipesan. Om tante sudah sampai? Mereka sudah sampai. Aku kirim lokasinya. Katanya ayah mertua anggota Akademi Penerbangan, ibu mertua pianis. Pantas Gigi berkelas ini. Ternyata turunan dari kalian. Sisi memang hebat. Aku dan ibunya juga sangat senang. Bisa memiliki anak perempuan yang baik seperti ini. Ya, kami sudah lama di Inggris. Jarang merawat sisi kami. Aku ingat sebelumnya Sisi bilang, Paman dan Bibi ada di Amerika. Apa aku salah ingat? Ayahku juga pernah tinggal di Inggris sebentar. Biasanya sibuk dengan pekerjaan penelitian. Ja? Mertua datang dari jauh, pasti sangat lelah. Kita dua keluarga, lebih baik segera tentukan pernikahan. Baik. Aku juga berpikir begitu. Paman dan Bibi tinggal di mana? Nanti aku antar pulang. Tidak usah. Aku akan antar orang tuaku pulang. Ini separuh uangnya, simpan baik-baik. Kalian jangan kembali ke Jiangcheng dulu. Ah, baik. Nona Siang tidak berencana mengajak orang tua melihat si Zibe lagi. Kamu kenapa datang? Kebetulan, hotel ini milik perusahaan kami. Paman dan Bibi tinggal di sini. Itu. Aku masih ada urusan di institut, malam ini harus terbang. Paman tidak berkeluarga siangnya. Aku pakai nama keluarga ibuku, Tuan Bu, mobil kami sudah datang. Aku antar orang tuaku pulang dulu. Siang Wansi, kamu ketahuan. Nona Siang, ini hadiah pertunangan dari keluargaku. Jika Nona Siang kekurangan apapun, Tolong beritahu kami. Banyak sekali. Terima kasih untuk Paman Bu. ini tuanku kedua yang menyuruhku bawa. Bu Mimi. Kamu sudah tahu Nona Siang itu, gadis sosialita palsu. Masih memberinya banyak hadiah. Dia akan menikah, tidak bisa terus menyewa barang-barang ini. Harus punya beberapa pakaian yang layak. Kalau kamu suka Nona Siang, seharusnya ungkapkan hal ini, nanti. Kamu bisa dapat kesempatan. Aku menyukainya, tapi aku lebih ingin dia bahagia. Apa yang dia kejar, biarkan saja. Kamu awasi kakakku baik-baik, jangan biarkan dia berbuat macam-macam. Kamu benar-benar bahagia seperti ini? Mingi, kamu mabuk, aku antar kamu pulang. Jangan ikut campur. Siang Wansi. Dia mau menikah, kamu masih belum menyerah ya? Oh, kamu. Apa sih yang bagus dari Siang Wansi? Sampai-sampai kamu seperti ini. Apa katamu? Ketemu ibu kandung Siang Wansi. Hah? Dasar anak kurang ajar, ternyata benar sukses di kota. Liju dari ujung desa, bilang lihat kamu waktu ngambil sampah. Kupikir dia salah lihat. Rumah ini bukan punyaku. Aku cuma nyewa. Meski bukan punyamu, bisa nyewa rumah sebesar ini dalam setahun. Pasti dapat banyak uang. Oh ya, kakakmu tuh. Sudah setengah tahun gak telepon aku. Uang juga gak dikirim ke rumah. Mau biar aku makan angin ya? Berani-beraninya sebut kakakku, dia sudah meninggal. Ngor, mana mungkin kakakmu? Kalau dia nggak kirim uang lagi, kamu yang harus kirim 10.000 per bulan. Berani-beraninya sebut kakak, dia sudah meninggal. Kamu nggak peduli sama sekali. Apa kamu masih punya hati nurani?
Aku tahu kakakmu pasti masih hidup. Ini cuma akal-akalan kalian berdua. Cuma mau nggak kasih uang. Dasar anak durhaka. Dengar aja. Kalau nggak kasih uang, aku buka semua rahasiamu. Kalau masih punya hati nurani, jauhi aku. Jangan pernah muncul lagi di hidupku. Keluar, Kenapa? keluar, Kenapa? pergi. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Hah, Gumingi, Kamu pasti pacarnya Zizi. Wah, anak muda kelihatan kaya. Dengar aja. Aku nggak banyak minta. Maharnya Zizi. diam. Kamu keluar. Aku ibumu, berani-beraninya usir aku. Aku ibumu. Kamu usir aku, berarti nggak berbakti. Ngawur. Cepat keluar. Aku nggak mau. Dasar anak durhaka. Aku susah payah besarkan kamu. Beginilah caramu memperlakukan ibumu sendiri? kalian. Jangan ikut campur. Keluar. Aku bertemu. Siang Wanzi cuma orang miskin yang sok kaya. Semuanya palsu, palsu. Semuanya palsu. Keluar. Jangan datang lagi. Iya, Wanzi. Lepaskan. Kamu sudah lihat kan? Apapun keadaanmu, aku tetap menyukaimu. Siang Wanzi. Aku ingin mencintaimu dengan tulus. Beri aku kesempatan ini, ya? Maaf. Malu. Aku tidak akan ceritakan kejadian hari ini. Tapi aku ingin kamu tahu. Apapun latar belakangmu, kamu adalah gadis yang sangat luar biasa. Terima kasih. Sebenarnya aku datang kali ini untuk memberikan hadiah pertunangan. Semoga kamu bahagia. Ini desain buatanku. Kamu pernah bilang, kamu ingin kakakmu memakai perhiasan yang kamu desain sendiri. Membuatnya menjadi wanita paling bahagia di dunia. Kalau bukan karena balas dendam, aku benar-benar akan jatuh cinta padamu. Gumingi. Terima kasih. Kakak. Besok aku akan bertunangan dengan Guming Yuan. Aku akan membuatnya kehilangan segalanya. Dan kehilangan reputasi. Selamat bertunangan, Kak. Hari yang meriah begini, tapi mertua tidak ada. Sayang sekali. Mereka sibuk bekerja, aku akan kirim foto nanti. Baik. Xiang Wanji. Kamu kan sosialita. Masa perhiasan pertunanganmu palsu semua? Ini desainku sendiri. Aku yang tidak mengerti. Atau kamu terlalu pelit? Ming Yuan, jangan bilang tidak kuingatkan. Xiang Wanzi itu penipu. Memang, ini tidak terlihat seperti barang mewah. Zizi, hari ini acara yang sangat penting. Kenapa kamu tidak memilih dengan hati-hati? Aku sangat suka setelan hari ini. Bukannya tidak punya uang untuk beli barang merek ternama? Kalung ini aku yang memberikannya padanya. Kamu bilang ini murahan? Ya, Kakak Mingi, pilihanmu selalu yang terbaik. Setelah Xiang Wanzi menikah dengan kakakku, dia adalah anggota keluarga Gu yang sah. Siapapun yang mengejeknya lagi, berarti tidak menghargai keluarga kami. Kakak. Ini, kalau sudah memutuskan untuk menikahnya, harus baik-baik padanya.
Di acara seperti ini seharusnya kamu lebih melindunginya. Tenang saja, hubunganku dan Sisi sangat baik. Sisi tidak akan hal seperti ini. Aku tidak akan marah kan? Iya ya, Kom. Iya. Kenapa aku harus marah karena hal ini? Apa itu? Aduh, pria ini benar-benar tidak bermoral. Sudah punya pacar masih main di luar. Kok bisa Gu Ershao seperti ini? Tidak mungkin, menjijikan sekali. Gu Ershao ternyata orang seperti ini. Ming Yuan, bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Bukan begitu, Sisi, dengarkan penjelasanku. Video ini palsu. Di video itu jelas-jelas kamu, mana mungkin palsu? Siapa yang memutarnya? Cepat matikan. Ming Yuan, apa kamu tidak ingin menikah denganku? Sisi, aku bersalah padamu. Jangan tinggalkan aku ya. Aku, asalkan kamu mau. Aku rela melakukan apa saja. Sisi, aku bersujud padamu. Jangan tinggalkan aku ya. Sisi. Cepat masuk. Aku mohon, Sisi. Ming Yuan. Kamu pikir Xiang Wanzi itu suci? Kalian berdua sama saja. Apa maksudmu? Orang tua Xiang Wanzi itu palsu. Ibunya asli adalah vampir tulen. Zizi, kamu benar-benar menikah, ya? Tempatnya sangat mewah. Berapa maharnya? Kamu pasti suami Xiang Wanzi, kan? Anak muda, kelihatan kaya. Zizeiku, maharnya minimal harus 100 juta. Uang segitu buat kamu. Ini angka kecil, kan? Xiang Wanzi, ini bagaimana sih? Kamu ini anak siapa? Dia siapa? Aku ini siapa lagi? Aku ibu kandung Xiang Wanzi. Lihat. Kalian bikin acara tunangan, nggak ngajak aku sama sekali. Xiang Wanzi, ngomong dong. Dia ini siapa sih? Siapa lagi kalau bukan dia? Dia ibu kandung Xiang Wanzi. Xiang Wanzi punya ibu kandung kayak gini. Sangga memelukan. Aku nggak kenal dia. Kamu ngomong apa sih? Aku ibumu, kamu malah nggak mengakuiku. Siapa bilang kamu ibunya? Bung ini, Aku percaya apapun yang kamu katakan. tapi aku. Siapapun yang ingin menyakitimu, gak ada hubungannya denganmu. Xiang Wanzi, cepat katakan padaku. Ini sebenarnya bagaimana? Aku nggak akan menikahi. Wanita miskin yang pura-pura kaya, memalukan. Kamu cinta dia atau latar belakangnya? Aku juga memikirkan muka keluargaku. Keluarga Gu nggak mungkin membiarkanku menikahi wanita yang... Nggak selevel. Orang asal masuk ngomong bohong, kamu langsung percaya? Gu Ming Yuan, otakmu di mana? Kak Mingi, kamu nggak boleh belajar lagi. Penipu ini, kamu kan pintar. Kok bisa sampai tertipu begini? Orang inilah penipunya. Aku bukan penipu, aku punya bukti. Aku punya bukti kalau aku ibu kandung Xiang Wanzi. Mingi, kamu dengar, dia bilang punya bukti. Iya dong, foto. Lihat semua, foto. Ini Xiang Wanzi waktu kecil. Foto bareng aku. Ibu kandung mana mungkin merobek foto? Dengan anak kandungnya jadi begini. Iya. Kamu merobek foto buat nutupin bekas editan. Zizi, kok sampai nggak mengakui ibumu sendiri? Dari kecil, kapan aku pernah punya foto bareng kamu? Aku nggak punya ibu kayak kamu. Kamu nggak layak jadi ibuku. Mingi, bagaimana kalau tes DNA? Ayah, tes DNA. Pasti bisa membuktikan Wanzi adalah putriku. Aku akan menghubungi rumah sakit sekarang. Tidak perlu. Aku punya dokter pribadi di sini. Xiang Wanzi, kamu tidak takut kan? Lagi pula orang yang jujur tidak takut bayangannya sendiri. Tidak perlu. Aku punya bukti. Emma Hong Mei, aku kenal dia. Dia pelanggan tetap kasino kami, suka menipu dan memeras orang, HMPH. Bagaimana? Sekarang sampai menipu di hotel mewah begini, dia benar-benar penipu. Tidak mungkin, aku sudah periksa. Dia memang ibu Xiang Wanzi. Apa yang dia katakan semuanya benar. Nonik, tuan muda, kalian jangan tertipu oleh Penampilannya yang menyedihkan ini, di kasino kami. dia terkenal sebagai pengemplang ulung.
banyak melakukan perbuatan curang. Kelakuannya buruk, kita semua tahu. Ngomong apa sih? Aku sama sekali tidak kenal kamu. Mana mungkin kamu tidak kenal aku? Kamu masih berhutang 50.000 padaku, kalau tidak dibayar. Aku akan lapor polisi. Jangan lapor polisi. Aku tidak mau lanjut. Xiang Wanzi, kau anak durhaka. Kau tunggu saja. Hello. Zizi, maaf, aku salah menuduhmu. Kau tidak mencintai Xiang Wanzi, ada yang mencintainya. Kau ikut aku. Ming Yuan, aku maafkanmu. Pertunangan lanjut saja. Dia sudah mengkhianatimu seperti ini, kenapa masih mau menikahinya? Dia mengkhianatiku. Lalu aku tidak boleh menikahinya? Apa sih yang kau suka darinya? Semuanya. Bu Mini, kau menyukaiku. Benar kan? Bukannya kau suka Bu Mingguan? Apa gunanya menanyakan ini lagi? Maukah kau membawaku pergi? Apa? Tunggu aku selesaikan semua urusan. Bawa aku pergi. Aku janji. Kemanapun, ke ujung dunia. Aku akan selalu mengikutimu. Katanya kehidupan pribadi Tuan Gu berantakan. Dia diam-diam punya banyak selingkuhan. Kudengar sampai merusak pesta pertunangan, memalukan sekali. Sekarang posisi direktur utama ini mungkin tidak akan bertahan. Sedang membicarakan apa? Berani lagi membicarakanku, aku akan memecat kalian semua. Pergi. Mau memecatku? Tuan Gu sekarang sendiri, susah menyelamatkan diri. Hei, ulangi lagi, anak durhaka. Ayah, mereka. Kamu masih berani mencolok di perusahaan ini. Ayah, jangan panggil aku ayah, aku tidak punya anak sepertimu. Ayah, semua yang di internet itu palsu. Zizi sudah memaafkanku. Kau pikir aku masih percaya omong kosongmu? Aku beritahu kamu. Mulai sekarang, jangan berpikir ikut campur urusan perusahaan. Keluarlah dari sini. Ayah, jangan perlakukan aku seperti ini, aku tahu salah, belum pergi? Tunggu aku suruh orang usir kamu? Ayah, beri aku kesempatan lagi, ayah dengar penjelasanku, ayah. Sudah larut, kenapa kamu datang? Zizi, ada yang mengunggah video pesta pernikahan hari ini. Ke internet. Bagaimana bisa begini? Aku juga tidak tahu. Shishi. Hanya kamu yang bisa membantuku. Apa yang harus kulakukan? Kamu adalah tunanganku, asalkan kamu mau tampil. Bantu aku klarifikasi, katakan aku setia padamu. Tidak ada pikiran lain, semua video itu palsu. Semua orang akan percaya. Tenang, aku akan membantumu menyelesaikannya. Shishi, kamu baik sekali. Bodoh, tunggulah kehancuranmu. Zizi, kamu yang terbaik untukku, hari ini. Aku sengaja mengundang semua wartawan di kota. Kamu harus membuktikan kebenaranku. Tenang, aku pasti akan mengatakan yang sebenarnya. Nona Siang, katanya konferensi pers hari ini. Untuk membersihkan nama Tuan Gu. Dari rumor perselingkuhannya. Apakah rumor ini benar? Semua hal ini. Semuanya benar. Xiang Wanzi, apa yang kamu lakukan? Bukan hanya ini. Bu Mingyuan juga merusak banyak gadis. Foto-foto ini adalah bukti penipuan dan penyiksaan dirinya. Bahkan gadis yang bunuh diri. Sebelumnya sudah dengar, Gu Mingyuan hidup pribadinya berantakan. Nggak nyangka, bisa tewasin banyak gadis muda. Cepat matikan, ini apaan sih yang nggak jelas? Cepat matikan, matikan. Ini anak yang kamu besarkan dengan baik? Enggak gini, dengerin penjelasanku dong. Ini semua salah paham, palsu semua. Bu Mingyuan, waktu ngomong gini.
Nggak merasa bersalah? Siang Wansi, kamu mau apa sih? Aku udah bye-bye sama kamu. Kamu lihat aku baik-baik. Beneran nggak kenal aku? Kamu bukan. Xiang Wanzi, jangan lupa. Kamu istri Mingyuan. Mana mungkin aku istri bajingan ini? Aku Marga Siang. Namaku Siang Wansi. Aku adik kandung Siang Qingyu. Apa katamu? Pasti kamu bohong, foto-foto ini palsu semua. Dia yang mau celakain aku. Dulu kamu tipu kakakku, sampai dia bunuh diri. Gu Mingyuan. Karmamu belum datang. Seharusnya kamu bayar sekarang. Ternyata kamu sengaja mendekati anakku. Untuk hari ini, aku... Betul. Aku emang nunggu hari ini. Banyak banget cewek. Meski hukum gak nyentuh, aku bakal kasih tahu semua orang tentang siapa dia sebenarnya. Kamu egois, mesum, munafik, serakah, demi kepentingan sendiri. Nganggap nyawa orang gak ada harganya. Gu Mingyuan Beneran Seaton. Dulu dengar keluarga Gu dididik baik. Sekarang lihat. Siang Wansi, dasar lonta. Berani-beraninya celakain aku, kamu harusnya mati kayak kakakmu. Gu Mingyuan, lepas tanganmu. Gu Mingyi, kamu mau apa? Knock. Aku baru ngerti. Kalian berdua udah berkomplot dari dulu, ya? Kalian sengaja mengatur jebakan hari ini, hanya untuk membuatku menyerahkan hak waris keluarga Gu, benar kan? Kamu sudah mempermalukan keluarga Gu. Mulai hari ini, aku tidak mengakui kamu sebagai anakku. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Aku ini anak kandungmu sendiri. Dengan kelakuan memalukanmu ini, kamu tidak pantas menyandang marga Gu. Sayang, kamu tidak bisa bicara seperti itu. Dia ini darah dagingku sendiri. Justru karena kamu selalu memanjakannya, dia jadi semena-mena seperti ini. Kamu sudah menghancurkannya. Gu Mingyuan, kamu telah melakukan kejahatan penipuan dan pemerkosaan. Aku sudah melaporkan ke polisi. Tunggu saja hukumannya. Tidak mungkin. Aku ini pewaris keluarga Gu, tidak ada yang berani menyentuhku. Kamu benar-benar sampah masyarakat. Aku akan membawamu pergi. Gu Mingyuan, dasar sampah. Dasar pelacur. Dasar sampah. Kau bukan manusia. Terima kasih. Yang harus kamu ucapkan terima kasih bukan aku, tapi dirimu sendiri. Kamu bisa membalas dendam untuk kakakmu. Semua karena kecerdasan dan keberanianmu. Aku akhirnya menunggu hari ini. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Zizi, beri aku kesempatan untuk melindungimu, ya? Tapi kamu ini tuan muda keluarga Gu, pewaris perusahaan Gu. Aku cuma gadis palsu, wanita pencari untung. Aku benar-benar. Di hatiku, kamu adalah yang paling bersinar, Zizi. Maukah kamu menikah denganku? Aku tahu sebenarnya kamu adalah Linda. Ini cincin yang kamu desain sendiri. Aku bersumpah, mulai sekarang, kamu akan menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Tidak ada yang bisa mengubur bakatmu. Di seluruh kota Jiangcheng. Bahkan di seluruh negeri dan dunia, kamu akan memiliki tempatmu sendiri.
desainer terkenal Xiang Wanzi. 3 hari lalu memenangkan medali emas dalam kompetisi desain global. Langsung menjadi desainer termuda. Menurut laporan, desainer besar Xiang adalah desainer Linda, yang terkenal di luar negeri. Xiang Wanzi. Desainer besar Siang, boleh kami mewawancarai Anda? Karya Anda sekarang sangat langka dan berharga. Anda adalah desainer terbaik di negeri ini, bahkan di dunia. Bisakah Anda berbagi pengalaman dan pelajaran? Selama perjalanan karir Anda, Yang ingin kukatakan adalah, meski jalan mengejar mimpi penuh rintangan, kita harus melangkahi semua rintangan itu menuju harapan. Zizi. Kakak, aku datang menjengukmu. Akhirnya aku sudah membalaskan dendammu dan mewujudkan impianku. Menemukan kebahagiaanku. Kakak. Aku bersumpah padamu. Aku akan selalu menyayanginya seumur hidupku. Ujianmu sudah selesai. Kamu akan jadi ayah. Kita punya anak.